Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih bersama Rizka Agustin serta Khalid dan Yusuf Subangkit di meja operator. Juga ada Cindy dan Zain dari Rasil TV. Dan masih bersama kajian pagi bersama Ustadz Hamzah Alatos dengan tema kita pada hari ini, Rukun Islam dalam Al-Quran. Kita membahas bab puasa ya Ustadz ya. Nah kebetulan tentang doa ini ada di dalam ayat puasa. Demikian ya Ustadz ya. Ya saya ralat sedikit ya Ikhwan dan Akhwat ya. Baik, kita langsung saja Ustadz ke SMS. Akan saya bacakan SMS yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa khusus dalam tahajud? Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dari hamba Allah atau sama? Jadi dalam salat tahajud itu sangat-sangat dianjurkan ya di waktu malam tersebut untuk kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yudhkaru Allah ta'ala fi tilka as-sa'ati fakun. Ya, yang saat-saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada malam terakhir. Kalau kamu ingin engkau menjadi bagian di antara orang-orang yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat itu, maka hendaklah kamu lakukan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur senantiasa mereka itu hamba-hamba Allah ya. Ulil albab itu selalu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya sangat baik memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat orang-orang sedang lelap tidur ya, di tengah malam, di akhir malam ya. Yang baiknya di akhir malam, bukan di tengah malam tapi di waktu sahur istilahnya, arti menjelang fajar itu ya. Kemudian apa doanya? Ya, yang kita baca itu doa apa saja ya, silahkan ya. Yang penting tadi ya urutannya kita mulai dengan alhamdulillah, kemudian kita berselawat kepada Nabi, kemudian kita istighfar, kemohon ampun dan mengakui kesalahan kita, kemudian kita pohonkan apa yang kita inginkan. Ya, memang ada juga doa salat tahajud seperti Allahumma inni wajjaht, Allahumma astagfirullah, Allahumma anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihinna, Allahumma anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna, antal haq wa wa'duka haqqun wa liqa'uka haqqun wan naru haqqun wal jannatu haqqun wan nabiyuna haqqun Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqq ya. Itu adalah bagian-bagian daripada doa, tapi walaupun ya, pakai doa apapun, permohonan apapun dengan bahasa Indonesia sekalipun, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memenuhi dan mengijabah doa kita ya, yaitu tentunya dengan kalau mau diijabah doa-doa kita, yaitu dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh khusyuk ya, dan konsentrasi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan tawadhu kepadanya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita ya, terutama sekali tadi pada waktu-waktu ijabah ya. Waktu ijabah tadi wil ashar ya, juga antara qomat ba'dal azan itu juga bagian dari waktu-waktu ijabah ya.
dan juga pada saat khatib duduk antara dua khutbah juga kata Nabi itu juga bagian daripada saat-saat ijabah. Itu adalah waktu-waktu ijabah. Ada juga tempat-tempat ijabah ya seperti di Mekah itu ada tempat-tempat ijabah, di depan makam Ibrahim, di Multazam itu juga tempat-tempat ijabah. Tapi pada umumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, Allah sangat dekat kepada kita. Kalau kita memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beriman kepadanya, kita memohon kepadanya dengan penuh khusyuk, tawadhu, insya Allah Allah akan terima doa kita dan kabulkan. Wallahu a'lam. Baik, SMS selanjutnya dari Bapak Abdul Hadi di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan sesuai hadis, dalam sholat tidak boleh ada bahasa manusia. Ada juga yang katakan saat sujud perbanyaklah berdoa. Boleh pakai bahasa Indonesia. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, Bapak Abdul Hadi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tentu akan membuat seolah-olah kontradiksi, ya. Untuk mengambil jalan tengah daripada dua ketentuan tersebut, hendaknya kita ketahui berdoa, kita memohon kepada Allah tidak selalu ya harus kita ucapkan dengan lidah kita, ya, apalagi ya terutama sekali kalau kita lagi sholat, ya. Oleh karena itu kita mohonlah kepada Allah tatkala kita sujud, ya, di dalam hati kita, ya. Apa saja yang kita inginkan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu dengan bahasa secara bahasa Indonesia kan, akan tetapi kita tidak ucapkan agar supaya tidak bertentangan dengan ketentuan yang harus kita menggunakan kalimat-kalimat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi isinya daripada sholat kita itu ya tidak lepas daripada doa, ya, tasbih, tahmid, ya, dan qiraatul Quran. Adapun kalau kita memohon, maka pada saat kita sujud kita memohon kepada Allah, ya, cukup dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamus sirra wa akhfa, 'allamul ghuyub, ya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, ya. Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh mata kita atau pengkhianatan mata, dan juga apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Allah Maha mengetahui. Jadi pada saat itulah kita mohon kepada Allah pada saat kita sujud dengan penuh kesungguhan dan ketawadhuan. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Wallahu a'lam. Baik, SMS selanjutnya dari Ibu Erlina Burhan di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Hamzah Alatos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila kita mendengar ceramah dari radio dan ikut mengaminkan doa yang dibaca oleh penceramah? Apakah kita termasuk dalam jemaah doa tersebut? Bagaimana dalilnya siaran-siaran ulang? Apakah doanya sah? Kemudian mungkin pertanyaan yang mirip ya Ustadz dari Bapak M. Ramli di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kalau acting doa dalam tausiah di TV itu kemungkinan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Mohon pencerahannya. Ada telepon nggak ada yang mungkin? Oh ada telepon ya? Apa kita akan jawab telepon dulu kalau gitu Ustaz? Boleh. Ya sebelum jawab SMS. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Oh baik, mohon maaf terputus ya Bapak ya. Mudah-mudahan mungkin bisa ditulis lewat SMS ya. Iya.
Kayaknya lagi ada gangguan ini di sini. Ya, baik Ustadz, tadi mungkin bisa dijawab dari pertanyaan dari Ibu Erlina Burhan. Ibu Erlina Burhan ya. Mengenai yang pertama yaitu pada saat mengaminkan kita orang yang berdoa di acara televisi misalnya ya. Sekarang memang eranya era digital ya, elektronik. Hal ini sama sekali tidak luput daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah ketahui ya. Hal yang seperti ini ya, walaupun seorang misalnya berdoa di televisi kemudian kita mengaminkan, apa yang didoakan kita dengar. Ya, sama juga seperti orang yang ada di hadapan kita, tatkala dia berdoa kemudian kita mengaminkan ya, karena doa yang diucapkan kita dengar, dan juga ya apa yang dia mintakan kita pahami dan sesuai juga dengan keinginan kita. Maka kemudian jika kita mengamini doa tersebut ya sama juga kita seperti ya mengamini doa orang yang berdoa di hadapan kita. Ya, walaupun itu dia berada jauh dari tempat kita. Demikian pula misalnya ya, baik itu penceramahnya secara live langsung ataupun siaran ulang, karena yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita dengar saat itu, walaupun itu sudah berulang ya. Dia memohon kepada Allah, kemudian kita dengar kembali dan kita pun mengamininya, insya Allah itu juga bagian daripada kita memohon kepada Allah, dan juga itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang intinya adalah bagaimana hati kita ini memohon gak kepada Allah ya. Kalau kita ada orang yang memohon kepada Allah, ada di televisi, kemudian kita ikut memohon dan mengaminkan, insya Allah karena kita juga memohon, hati kita meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan permintaan kita. Lain halnya dengan pertanyaan yang terakhir, kalau orang yang misalnya acting di dalam doanya ya. Kalau acting di dalam doanya artinya apa yang dilakukan secara zahir tidak sama dengan batinnya, maka ketahuilah seperti yang hadis tadi Rasulullah SAW katakan, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin. Allah tidak akan terima doa dari orang yang berdoa tapi hatinya lalai ya. Tapi kalau dia hatinya benar-benar juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian ya dia sambil menangis apalagi ya. Ya, kalau hatinya benar-benar seperti itu ya, insya Allah Allah akan terima doanya. Akan tetapi kalau hanya sebagai acting sesuai dengan permintaan sutradara misalnya, nah itu ya, tidak akan bagi si yang berakting ya, itu tidak akan ada gunanya bagi dia ya, seperti karena dia hanya memenuhi permintaan sutradara. Nanti mungkin dia dapat dikabulkan oleh sutradaranya, dapat honor kali ya, seperti itu. Tapi dari Allah kalau hatinya tidak dengan sungguh-sungguh, Allah tidak akan terima ya. Akan tetapi bagi kita yang mendengarkan, misalnya dia berakting tapi kita menganggap oh dia sungguh-sungguh, karena kan dia nggak tahu, dia nggak tahunya diperintah surga. Ya bagi kita, karena kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah pun menerima doa kita ya. Tergantung dari hati masing-masing ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, bentuk kalian, pakaian kalian, tapi akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian, niat kalian. Wallahu a'lam. Baik, SMS selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling terpenting kita berdoa apa selain keinginan kita?
Rasulullah SAW pernah mengajarkan agar kita itu meminta kepada Allah, meminta kemaafan dari Allah. Sarullahal afwa wal afiyah. Ya, mintalah kepada Allah, minta maaf, minta ampunnya, minta rahmatnya, dan juga daripada rahmatnya itu terutama nikmat afiat. Arti afiat itu kita diberikan kesehatan, diberikan artinya dijauhkan daripada mara bahaya, itu namanya afiat, ya. Dan juga tentunya yang terpenting adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan iman dan Islam kita, dan senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Ya, ini kan sudah diajarkan dalam Al-Quran. Setiap kali kita sholat, kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah memohon kepada Allah agar supaya kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Artinya hidayah taufik, yaitu agar supaya kita dimudahkan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu. Ya, setelah itu silahkan meminta kepada Allah apa saja yang kita harapkan, asal jangan meminta sesuatu yang dilarang. Wallahu a'lam. Baik, SMS selanjutnya dari Bapak Hanif di Cengkareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Saya pernah mendengar ceramah yang menerangkan bahwa apabila kita makan hidangan di tempat orang hajatan yang ada hiburannya, hukumnya haram. Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, memang terkadang orang suka mudah sekali mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu. Rasulullah SAW saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala taqulu lima tasifu alsinatukum hadza wa la taqulu lima tasifu alsinatukum hadza haramun wa hadza halalun. Ya. Janganlah kalian mengatakan dengan seenak lidah kalian itu bilang ini halal, ini haram, ya. Halal dan haram itu harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Suatu makanan, apabila makanan tersebut halal, apabila makanan tersebut bukan dari suatu yang haram, misalnya minumannya bukan khamar, dagingnya misalnya bukan daging babi atau maitah atau bangkai atau darah atau sebagainya, makanan yang secara zahir nih kita lihat halal, kemudian disuguhkan kepada kita, jangan sembarangan kita mengatakan makanan itu haram, kecuali makanan itu makanan yang halal, makanan yang dipersembahkan untuk berhala, ya, yang dipersembahkan untuk berhala. Seperti kalau kita dulu dengar lihat ada suka di bawah pohon-pohon besar ditaruh makanan, ada ayam panggang, ada apa sebenarnya, sesajen istilahnya. Maka itu nggak boleh kita pakai kalau makanan untuk seperti itu. Perbuatan itu adalah perbuatan musyrik dan juga ditujukan untuk setan, maka itu juga kita nggak boleh makannya, ya. Adapun makanan yang ada di perayaan misalnya, kemudian di sana ada hiburannya pun masih syubhat, ya. Tidak setiap hiburan, tidak setiap musik, ya, itu haram. Kalau musiknya, lagunya ditampilkan dengan cara yang sopan, kemudian musiknya pun syair-syairnya yang menggugah kita untuk melakukan perbuatan kebaikan, sama sekali itu adalah bukan yang dilarang. Kok kemudian apalagi, ya, sekalipun ada misalnya perbuatan tersebut dalam musiknya yang diharamkan, tidak menjadi makanan itu berubah menjadi haram, karena tidak ada hubungannya antara musik itu dengan
dengan makanan ya. Jadi jangan sembarangan mengucapkan ini halal itu haram kecuali harus dengan dalil ya. Rasulullah SAW pun ya harus dengan dalil dari Al-Qur'an ya. Dan ini suka ada banyak orang yang mudah ya menyalah-nyalahkan, mengharam-haramkan, dan nanti lebih lanjutnya lagi membid'ah-bid'ahkan, dan yang terakhir mengkafir-kafirkan, setelah itu menghalalkan darahnya. Artinya bisa terjadi pembunuhan ya apabila seorang sudah menganggap dirinya orang yang suci, kemudian mengatakan orang yang tidak seperti apa yang dia lakukan itu adalah orang yang sesat, orang yang kafir. Nah, ini berbahaya sekali pemahaman seperti ini. Kita berusaha melakukan perbuatan baik semampu kita. Yang menghisab kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sesuatu yang halal atau haram harus ada dalilnya, harus berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarangan ini halal, ini haram, mengkait-kaitkan ya, yang hal-hal yang tidak ada hubungannya. Nah, ini sering memang saya dengar dan juga beberapa kali mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ini adalah suatu ucapan-ucapan yang salah kaprah dan suka menggeneralisir ya, segala suatu perbuatan yang kurang baik, dan juga kadang-kadang penilaian kurang baiknya pun tidak tepat ya, seperti pengharaman terhadap musik misalnya, itu juga ya hal-hal yang tidak tepat. Kenapa? Karena musik itu adalah bagian daripada keindahan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ya. Tinggal penggunaannya, seperti kita menggunakan pisau. Pisau itu kalau digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk gunakan memotong sayuran, untuk masak, atau pisau yang tajam, pisau yang digunakan oleh dokter untuk membedah, menolong seorang pasien ya, agar supaya dia selamat dari kematian, itu pisau itu sangat bermanfaat. Tapi kalau pisau tersebut digunakan untuk membunuh orang, pisau itu jadi sesuatu yang berbahaya. Demikian pula ya, musik seperti itu. Musik kalau digunakan, dimainkan untuk kemaksiatan, untuk melupakan orang dari kewajibannya, menjauhkan orang dari perintah-perintah Allah, menghanyutkan orang kepada kemaksiatan kepada Allah, maka musik tersebut menjadi haram. Tapi bukan karena zatnya, tapi karena penggunaannya tadi ya. Adapun kalau dia menggunakan untuk mengajak orang kepada persatuan, mengajak orang kepada keimanan, mengajak orang kepada gotong royong, menyemangati orang ya di dalam berkarya, berjuang ya, maka itu menjadi baik ya. Sahabat-sahabat Rasul, bahkan Rasulullah SAW pun mengucapkan lagu-lagu, mengucapkan syair-syair yang menyemangati sahabatnya supaya mereka giat dalam bekerja. Ada riwayat bagaimana Rasulullah SAW mengucapkan kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat para sahabatnya ketika mereka menggali parit pada saat terjadinya perang Khandaq ya. Parit yang begitu besar ya, yang begitu dalam dan yang cukup dalam dan panjang ya. Sahabat-sahabat di tengah terik matahari ya, tanahnya pun berbatu, tanahnya keras di sana. Mereka berusaha dengan penuh sekuat tenaganya di dalam mempertahankan dinullah
Rasulullah SAW pun memberikan semangat kepada mereka dengan mengucapkan syair-syair supaya macam lagu-lagu yang bernada semangat seperti itu diucapkan supaya mereka itu melupakan keletihannya, kelelahannya seperti itu. Dan ini menjadi bermanfaat di dalam, karena tujuannya untuk memberikan dorongan semangat seperti lagu misalnya, bagaimana kalau kita melakukan misalnya tentang lagu-lagu perjuangan, akan tergugah hati kita, semangat kita bangkit. Maka itu adalah merupakan hal-hal yang juga dilakukan oleh para sahabat Nabi dulu. Nabi sampai ke Madinah disambut dengan lagu Thala al-Badru alaina. Itu adalah dengan lagu, dengan nada, dengan musik. Al-Quran dilantunkan, kita dengarkan begitu indah, yaitu dengan alunan nada. Kalau tidak ada nadanya, enggak, biasa saja, datar seperti itu, kurang menarik. Sehingga Rasulullah katakan kalau baca Quran itu hendaklah dilantunkan, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, kata Nabi. Hiasi Al-Quran ini dengan suara kalian yang indah, seperti itu. Nah, ini adalah keindahan, termasuk adalah merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita keindahan tersebut kita mau memanfaatkannya, menggunakannya untuk kebaikankah atau untuk maksiat? Kalau kebaikan yang tentu akan mendapatkan pahala, kalau kemaksiatan akan mendapatkan dosa. Wallahu a'lam. Ya, baik. SMS selanjutnya dari Bapak Mahfud di Lampung. Assalamualaikum Ustadz Hamzah Alatos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema, bagaimana orang yang selama hidup tidak normal nantinya di surga atau di neraka? Ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Mungkin definisi tidak normal di sini apakah secara fisik atau mentalnya, ya. Akan tetapi ketahuilah, hendaknya kita pahami Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman dan Rahim, ya. Maha sayang banget kepada hambanya itu, sangat kasih sayang kepada hambanya. Sehingga kalimat Rahman dan Rahim dalam surah Al-Fatihah itu diulang, ya. Dan pertama dalam bismillah, yang kemudian setelah ucapan alhamdulillahirabbil alamin diulang lagi ar-rahmanir rahim. Ini merupakan penegasan bahwasanya Allah itu maha kasih sayang. Dan ada surat Ar-Rahman, ya, 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lebih sayang daripada mungkin apakah itu orang yang tidak normal, anak kita atau saudara kita sayang padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang, ya. Mereka orang-orang yang tidak normal mungkin untuk melakukan sesuatu, ya, tidak bisa, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun secara syar'i tidak membebani seorang, ya, di luar kemampuannya, ya. Kalau tidak normal, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bebaskan dia, ya. Dan dia tentunya nanti akan mendapatkan bagaimana dia keluarga muslim, dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarganya nanti, ya, di dalam surganya. Wallahu a'lam. Ya, baik. SMS terakhir Ustadz di pagi hari ini dari Bapak Makmun. Assalamualaikum Bapak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa banyak dosa pawahis atau pahisah di masa lalu. Akhir-akhir ini saya merasa terbebani dosa-dosa tersebut. Lebih-lebih bila saya baca Al-Quran yang bermakna harus tobat segera setelah sadar. Bisakah saya bertobat sekarang, sholat tobat? Bagaimana doanya? Berapa rakaat bila harus sholat tersebut? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Makmun. Pak Makmun, sungguhnya berbahagialah bagi orang yang masih diberikan kesempatan umur
kemudian dia menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis Rasulullah katakan, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi." Ya. Allah sangat gembira dengan taubatnya hambanya, min rajulin, ya, dari seorang laki-laki, ya, yang digambarkan dalam satu hadis tersebut, laki-laki yang berjalan di suatu padang pasir, kemudian dia beristirahat, kemudian pada saat dia istirahat dia tertidur, kemudian ontanya hilang, ya, kabur, padahal di onta tersebut ada makanannya, ada minumannya, bekal dia di dalam perjalanannya, hilang itu, dicari-cari nggak ketemu, ya, dia putus asa di padang pasir. Kemudian dia tertidur kembali. Setelah itu dia kecapean, ketika dia bangun tahu-tahu ontanya ada di depan matanya, ya. Ketika dia bangun, dia mengucapkan alhamdulillah, diucapkan Allahumma anta rabbi, anta abdi wa ana abduka, ya. Ini digambarkan dalam salah satu hadis. Kemudian dia berucap saking girangnya, dia bilang, ya Allah, kamu hambaku, aku adalah Tuhanmu. Dia salah ucap sampai karena saking girangnya. Allah gambarkan Allah lebih gembira daripada orang tersebut yang asalnya putus asa, kemudian harapannya muncul lagi di hadapannya, ya. Allah sangat gembira dengan taubatnya hambanya. Intinya Allah sangat senang dan mengharapkan orang-orang mau kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya selama dia masih hidup, sebelum dia sakarat, ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum dia sekarat. Ini adalah merupakan suatu yang sangat baik, ya. Seorang itu menyadari kesalahannya, ya. Sungguhnya celaka seorang itu yang gak mau sadar sampai akhir umurnya, dia gak sadar akan kesalahannya. Bahkan ada orang yang lebih celaka lagi, sudah berbuat salah, dia bangga dengan dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, ini adalah merupakan suatu langkah yang sangat baik. Ini adalah satu step yang sangat baik. Kemudian setelah itu dia harus memohon, setelah dia sadar akan kesalahannya, hendaklah dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan tersebut. Kalau dia mau dengan sholat taubat, silahkan sholat, ya, 2 rakaat, ya, baca setelah Fatihah kuliah, kemudian surah yang pendek qul huwallahu ahad, ya. Setelah sholat dia pada saat sholat, ketika dia sujud, dia menangis kepada Allah, ya, memohon ampunannya, ya, memohon dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Setelah itu apa? Setelah itu dia perbaiki kesalahannya, apa yang biasa dilakukan di waktu yang lalu daripada fawahish, daripada perbuatan-perbuatan keji, hendaknya setelah dia bertobat ditinggalkan fawahish tersebut, ya. Fahisyah, apakah itu perzinahan ataupun yang lain-lainnya, ya, dia tinggalkan dan jangan didekati lagi tempat-tempat yang seperti itu, ya. Itu untuk menjaga kelanggengan taubat kita, dan juga kita gantikan perbuatan-perbuatan yang jelek kita dahulu dengan amal-amal soleh, dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak membantu orang, ya, dengan kesusahan, ya, dan amal-amal soleh yang lainnya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, bahkan nanti di sisa umurnya pun Allah isi dengan, gantikan dengan amal-amal yang baik,
ya, kalau dia benar-benar taubatnya tadi meninggalkan, menyesali dan memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dari fawahish yang telah dia lakukan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita dan menghapuskan segala kesalahan kita. Ini adalah step yang sangat baik, dan teruskan ya. Mohon ampun pada Allah. Ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang kalau salah dia mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah ya. Setiap manusia itu memiliki kesalahan ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi, semua manusia itu ya, memiliki kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu at-tawwabun, yaitu orang-orang yang mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Ustadz, tadi adalah SMS yang terakhir. Silakan untuk kesimpulannya. Dari apa yang kita bahas kali ini, yaitu tentang doa, pentingnya doa ya, dan diletakkan ayat tentang doa ini di tengah-tengah ayat puasa. Oleh karena itu ya, ketika kita berpuasa, ketahuilah juga jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan bagian daripada janji Allah untuk menerima taubat kita dan memenuhi hajat kita. Dan termasuk dari ayat tadi, wasta'inu bis sabri was shalah tadi, antara sabar dan sholat doa tadi. Sabar itu juga itu dalam istilah lain, bulan puasa itu disebut syahrus sabri. Bulan puasa adalah bulan kesabaran, karena seorang itu menahan sabarnya di sana. Jadi memang disandingkan ayat ini, semuanya saling berkaitan ya. Sabar itu juga bagian daripada puasa itu juga bagian daripada kita menjalankan kesabaran tadi. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin di minggu depan kita akan bahas lagi sisa ayat tentang puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ustadz Hamzah Alatos yang telah membagi ilmunya di pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada ikhwan dan akhwat yang telah setia mendengarkan, menyimak, dan berpartisipasi. Kami mohon maaf karena tidak semua SMS dapat dibacakan ya. Saya Rizka Agustin dan juga semua kerabat studio di Cibubur, juga tim kerja kami dari Semarang, Sukabumi, Batam, Banyuwangi, dan Pontianak mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك، يا شفاء القلوب الصلاة عليك. أنت مجلى الجلال في نظام الجمال، كل هذا النوال فاض من راحتيك.